مداد كلماته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل نوبتي ويا أهل النور. أما بعد. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di rutinan Rabu malam Kamis ini. Semoga dengan kumpulnya kita ini menambah kedekatan dan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, dan semoga kita tertulis menjadi orang-orang yang menghidupkan ilmunya Nabi, yang mana mereka adalah orang-orang mulia dan dekat dengan para nabi. Amin Allahumma amin. Kita masuk pada hikmah ke-20. Ma aradat himmatu salikin an taqifa indama kashifa laha illa wa nadathu hawadiful haqiqah allati tadlubu amamak wa la tabarrajat dawahirul mukawwanat illa wa nadatka haqaiquha innama nahnu fitnatun fala takfur. Ma aradat himmatu salikin, tidaklah berkeinginan hasrat orang yang menuju kepada Allah, antakifa indama kushifa laha, untuk berhenti ketika telah disingkap baginya, illa wa nadatzuhu hawatiful haqiqah, kecuali pasti menyeru kepadanya suara-suara hakikat, alladzi tadlubu amamak, yang kamu cari masih ada di depanmu. Wala tabarrajat zawahirul mukawwanat, dan tidaklah menjadi tampak segala sesuatu yang tampak, illa wa nadatka haqaiquha, kecuali pasti menyeru kepadamu hakikat-hakikat segala sesuatu tersebut. Seruannya apa? Innama nahnu fitnatun fala takfur, hanya saja kami ini adalah fitnah, ujian. Fala takfur, maka jangan sampai kufur kepada Allah, jangan sampai lalai kepada Allah. Hikmah ini ada dua bagian. Bagian pertama, ma aradat zimmatu salikin an taqifa indama kushifa laha illa wa nadathu hawadiful haqiqah allati tatlubu amamak. Bagian pertama ini menggambarkan ada seorang hamba yang mana dia ini dulunya adalah orang yang ahli maksiat. Maksiat, mau dosa kecil, dosa besar, mau ini, mau itu, semuanya sudah dilakukan sama dia. Kemudian dia bertaubat dari segala kemaksiatannya tersebut. Dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib dia kerjakan, yang sunnah dia lakukan, bahkan yang makruh pun ditinggal. Sempurna dia tobatnya. Nah, ketika dia sudah bertaubat seperti itu, kemudian
tersingkaplah segala dosa-dosa yang telah lalu, seakan-akan sudah tersingkap, terbuka, bersih dari dia. Kemudian di saat itu setan datang dengan bujukan dan tipu dayanya. Setan datang, wis kamu ini sekarang memang jadi orang yang paling soleh, paling hebat, paling bagus. Kamu ini orang soleh, bahkan kamu ini walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merasa jadi orang yang sudah soleh dan benar-benar soleh, bahkan bisa jadi gara-gara bisikan setan di hatinya dia merasa saya sudah jadi walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang semacam ini kalau berhenti di situ, dia mengiyakan bisikan setan. Oh iya ya, saya kan sudah bertobat, saya kan sudah ibadah, yang wajib, yang sunnah, yang makruh saya sudah tinggalkan, yang haram-haram dulu, maksiat-maksiat semua sudah saya jauhi. Benar, saya memang orang soleh. Benar, mungkin saya sudah jadi walinya Allah. Kalau dia meyakini dan membenarkan bisikan tersebut, dia pengen berhenti di situ, seakan-akan sudah sukses dia sudah finish dalam mengabdi kepada Allah. Benar saya sudah jadi wali, benar saya sudah soleh. Maka di situ berarti dia tertipu dengan setan, tertipu dengan lewat ibadahnya tersebut. Padahal suara-suara hakikat masih menyeru kepada dia, alladzi tadlubu amamak, masih belum finish. Orang itu kalau belum mati, belum sampai ajal, belum finish. Akan tetapi dia merasa sudah, oh saya memang sudah soleh, oh saya memang sudah walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia berbangga dengan amal baiknya tersebut, dan ini dosa lebih besar daripada dosa-dosa maksiat yang dulu. Bahaya ini. Karena itu Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Lau lam tudnibu la khasyitu alaikum ma huwa akbaru min dalik al-ujbul ujbu." Rasulullah bersabda, "Lau lam tudnibu," andaikan kalian itu tidak melakukan dosa, justru la khasyitu, aku khawatir pada kalian akan terjangkit dosa yang lebih besar daripada itu semua. Apa al-ujbul ujbu? Membanggakan diri dengan amal baik. Terus merasa soleh, bahkan merasa saya ini sudah jadi walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangga diri ini justru dosanya lebih besar daripada maksiat yang dulu pernah dilakukan. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu setan itu godo itu pinter, Pak. Nah, ahli maksiat, ahli syahwat digoda dengan maksiat, dengan perempuan, dengan minuman, dengan judi, kena sudah. Tapi kalau orang sudah tobat, nah setan godanya beda lagi caranya. Kalau orang sudah hijrah, bahasa sekarang, tobat, tidak mau minum, tidak mau zina, tidak mau judi, tobat ini. Kalau setan datang menggoda dengan wanita, menggoda dengan minuman, menggoda, tidak mempan sudah, dia sudah kokoh niatnya untuk tobat. Setan godanya lewat jalan yang lain. Ditiupkan di dalam hatinya, dibisikkan dalam hatinya, berbangga diri dan merasa sudah paling bersih, paling hebat, paling tobat, paling soleh, bahkan mungkin sampai paling jadi wali sudah. Ini adalah tipu daya setan. Karena itu hakikat, suara hakikat dari sanubari yang terdalam manusia itu menyeru, alladzi tadlubu amamak, masih belum finish, wahai hamba Allah yang sedang bertobat dengan ibadah, belum finish. Akan terus berperang dengan setan, terus berperang dengan nafsu kita sampai ajal menjemput, husnul khatimah, masuk surga, dapat ridha Allah, baru finish. Tapi kalau masih selama nafas itu masih berhembus, maka belum ada finish, belum ada
ceritanya kita sudah sukses kalau belum finish alias ajal datang. Karena itu ahlus suluk, orang-orang yang mereka para ulama ahli dalam bidang suluk. Suluk itu perjalanan hamba menuju ridho Allah, itu suluk. Ya. Mereka itu membagi godaan setan itu menjadi 7 step, 7 langkah. Nah, langkah pertama, setan itu menggoda manusia agar terjegal, tidak sampai kepada Allah, nggak sampai ridhonya Allah. Langkah pertama, setan ukfur. Setan punya misi, wahai manusia, kafiro sama Allah, jangan iman sama Allah, jangan percaya Tuhan itu Allah. Nah, ini alhamdulillah kita selamat dari godaan pertama. Alhamdulillah kita sudah jadi orang beriman Islam. Yang kedua, kalau sudah jadi orang Islam, setan godo, la tutik robbak. Kamu jadi orang Islam pas cukup, gak usah taat sama Allah, jadi umatnya Nabi Muhammad, nanti dapat syafaat dari Rasulullah. Wong Islam bakal mlebu surga kabeh. Wis ndak usah ibadah. Wis jadi wong Islam itu wis masya Allah sudah nikmat terbesar. Jadi kamu tidak perlu ibadah sudah. Nanti syafaatnya sama Rasulullah. Ini bisikan yang kadang ada dalam hati kita. Maka harus kita lawan. Ndak, saya harus ibadah. Karena ibadah itu bekal saya setelah kehidupan dunia, bekal saya nanti dikubur, bekal saya nanti di akhirat. Akhirnya setan pindah lagi, Pak. Oh iya bener ibadah. Oh. Tapi ibadahnya semua akeh. Ibadah, tapi ibadahnya tuh nanti aja, nunggu kalau sudah tua. Kamu sudah Islam ibadah, ya bener ibadah. Tapi saya nunggu saya ini maksiat saya. Nunggu sudah tua, umur 60, 70 baru ibadah. Ini kalau dituruti, wah bahaya. Harus dilawan, enggak, saya harus ibadah dari sekarang. Soalnya umur enggak ada yang tahu, bisa jadi sampai tua, bisa jadi enggak. Nah, apa meneh sing umure tuwa 50, 60 iki engko sik ibadahe, nunggu nek tuwa. Wis tuwa aja nunggu tuwa. Ini godaan langkah ketiga setan. Kalau kita lawan ndak, saya ibadah dari sekarang, enggak harus nunggu nanti atau tua ndak, karena umur ndak tahu. Maka setan goda lagi. Oh iya wahai manusia, wahai hamba Allah, udah bener kamu taat sekarang. Kalau begitu taatnya yang banyak. Bekal untuk di akhirat, sholatmu 1000 rakaat kalau perlu satu hari. Nah, kayak Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, satu hari 1000 rakaat sholat sunnahnya. Seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad, satu hari 1000 rakaat sholat sunnahnya. Fakil Muqaddam 1000 rakaat sholat sunnahnya. Usti itu orang-orang ibadah. Oh ibadah semua akeh. Ini juga kadang itu semangat terlalu dalam ibadah itu juga dari setan. Tujuannya apa? Biar nanti bosen. Oh iya bener, sholatnya 1000 rakaat, maca Quran langsung 10 juz dino. Mana berjalan 1 hari, 2 hari, 3 hari tepar geblak, ndak baca Quran sampai setahun. Gara-gara bosen, kesel. Habiskan tenaga untuk ibadah. Nah, kalau dituruti bahaya. Harus kita lawan, ndak, saya ibadah harus semampunya, yang penting istiqomah. Jangan banyak-banyak, semampunya, sepenting hatiku seneng. Sholat sunnah 2 rakaat dulu setelah maghrib, 2 rakaat duha, 2 rakaat sholat malam, sedikit-sedikit, yang penting istiqomah itu Allah lebih cinta. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla, kata Rasulullah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling dicintai oleh Allah itu amal sedikit tapi istiqomah. Walaupun sedikit amalnya itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ndak, saya mau amal ibadah semampunya. Itu para wali hebat-hebat, saya orang biasa. Amal saya sedikit-sedikit, nanti kalau rasa enak baru saya nambah. Quran udah saya 1 lembar 2 lembar dulu, yang penting saya istiqomah tiap hari, tidak kosong baca Quran, tiap hari tidak kosong dari ibadah. Quran setan datang lagi. Iya benar. Amal itu sepenting istiqomah. Pinter setan itu. Bener itu ya. Hamba Allah tuh paling hebat adalah istiqomah. Al istiqomah khairun min alfi karamah. Orang istiqomah itu lebih baik daripada orang yang punya 1000 keramat.
Keramat bisa terbang, keramat bisa jalan di air, keramat macam-macam sudah. Bisa terbang sekedip langsung sampai Mekah. 1000 kali itu lebih utama orang istiqomah. Benar-benar istiqomah ya ini. Masya Allah, kalau kamu sudah istiqomah, nanti kamu akan dipuji oleh orang-orang. Kamu pasti orang dilihat orang, Masya Allah istiqomah, Masya Allah. Nek muda diincer sama Pak Haji jadi mantu. Kamu kalau istiqomah nanti pasti dipuji sama orang-orang. Masya Allah itu loh si fulan istiqomah sholat di masjid, itu loh semua istiqomah. Setan menggoda kita agar apa? Mencari perhatian dari manusia, pujian dari manusia. Harus dilawan. Dak, saya istiqomah bukan untuk dipuji orang. Saya istiqomah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan datang lagi, oh iya bener, ibadah istiqomah ikhlas karena Allah. Wes nek wis ikhlas wis dadi wali wis, kekasihnya Allah. Orang ibadah ikhlas kan jelas jadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek dia nih, oh iya bener, ibadah ikhlas enggak ada yang saya tuju kecuali Allah. Ya bener, saya jadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya pengen waruti wali wong iki lho aku. Akhirnya di hati bangga seperti itu. Kalau diiyakan, dia mengiyakan bisikan setan itu di hatinya, maka dia justru hancur ketika itu. Semua ibadahnya bisa hancur. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, sampai seperti itu. Dan ini yang dimaksud oleh Imam Ibnu Athaillah Sakandari ini. Orang yang sudah istiqomah, menata hatinya bersih, tidak ada iri, tidak ada dengki, ikhlas karena Allah. Itu masih digoda setan. Kamu tuh wali sudah, kamu orang paling soleh di daerahmu sudah. Gara-gara kamu Allah nurunkan hujan. Nek ndek kowe wis gak ada hujan teko. Saking solehnya kamu, saking walinya kamu, saking dicintainya kamu. Itu setan datang ke situ. Ya Allah. Yang terakhir kadang setan itu menggoda manusia dari segi takdir. Jadi kalau kita digoda seperti itu harus dilawan. Ndak, saya bukan walinya Allah. Saya masih punya banyak dosa, sholat aja nggak khusyuk. Kadang saya masih nggak bisa jaga mata, masih kekurangan saya masih banyak. Saya bukan walinya Allah. Kalau sudah begitu, wah berhasil itu melewati godaan-godaan setan. Tinggal yang terakhir. Kadang setan terus menggoda begini. Yo, kalau begitu kamu bukan walinya Allah, kamu masih ibadahmu udah banyak, istiqomah, ikhlas, kamu kok bukan wali. Ya berarti ibadahmu gak ada gunanya. Ibadahmu gak ada gunanya, berarti kamu masih punya dosa, merasa punya dosa, berarti kamu masuk neraka. Ya sudah. Kalau kamu takdirnya masuk neraka, hatta ibadah banyak ya neraka. Kalau kamu takdirnya masuk surga walaupun maksiat ya masuk surga. Akhirnya digoda di situ. Kalau bisa dilewati lagi, enggak, saya pokoknya di manusia tetap ibadah, masalah surga neraka urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala, baru berhasil di situ. Baru dia berhasil. Karena itu Sayyidah Aisyah di dalam kitab Ihya, beliau pernah ditanya, mata yakunur rajulu musian, kapan orang itu masih disebut orang jelek? Kapan wahai Sayyidah Aisyah? Qalat, beliau berkata, idza dunna annahu muhsin, yaitu ketika ada orang yang sudah merasa dia baik. Itu berarti elek. Kalau ada orang merasa dirinya sudah baik, berarti dia jelek. Kalau ada orang merasa dirinya sudah soleh dengan amal ibadahnya, berarti belum soleh. Kalau ada orang merasa dia ini walinya Allah, berarti bukan wali, wali-walian, wali-wali daya. Orang itu kalau sudah merasa ada kesempurnaan dalam dirinya, justru itu adalah kehinaan. Sebaliknya kalau ada orang merasa dia paling hina, tidak punya apa-apa, walaupun ibadahnya banyak, tapi merasa ya Allah, saya kekurangannya masih banyak. Saya ibadah itu karena pertolongan Allah, nikmat dari Allah, saya bisa ibadah. Andaikan saya tidak ibadah, walaupun ibadah saya ini banyak, tapi kalau Allah tidak menolong saya untuk ibadah, saya tidak bisa ibadah. Maka dia merasa, ya Allah, saya banyak dosa, saya tidak punya apa-apa. Ibadah ini adalah murni karena pertolonganmu ya Allah. Maka orang yang merasa tidak punya apa-apa, tidak punya kemuliaan sama sekali di sisi Allah, justru itulah
sifatul ubudiyah, sifat penghambaan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, seorang ulama besar, ahli dakwah, ahli ibadah. Beliau itu kalau sholat duha baca Qur'annya di dalam sholat 10 juz minimal. Beliau itu sampai kehabisan waktu setiap hari baca sholawat 10.000 kali, baca la ilaha illallah 10.000 kali, baca Allahu Allah Allahu Allah 10.000 kali, baca hu 10.000 lagi, wirid-wirid yang lain, ngajar ilmu dakwah sana sini. Amalnya begitu banyak, seakan-akan 24 jam itu habis untuk ibadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai seperti itu beliau mengatakan apa? Ya Rabbi ma ma'na amal wa kasbuna kulluh zalal lakin lana fikal amal tuhyil aidamar ramah. Ini hakikat ibadah penghambaan kepada Allah itu ini sudah. Apa? Ya Rabbi ma ma'na amal, wahai Tuhanku, ma makna amal, kami tidak punya amal sama sekali wahai Allah. Padahal amal beliau luar biasa. Kami tidak punya jasa sama sekali ya Allah, sama umatnya Nabi Muhammad kami tidak punya jasa apa-apa, tidak punya amal apa-apa, tidak punya manfaat apa-apa kepada mereka. Semuanya murni anugerahmu dan milikmu ya Allah, bukan karena amal kami ya Allah. Kami tidak punya apa-apa ya Allah. Wa kasbuna kulluh zalal, yang kami punya amal kami hanyalah dosa dan maksiat. Yang kami punya hanya dosa, kekurangan dalam penghambaan kepadamu ya Allah. Sampai seperti itu. Lakin lana fikal, tetapi kami berharap ya Allah, kami orang-orang yang pendosa ini berharap kepada Engkau ya Allah, yang mana Engkau adalah Tuhan yang mampu menghidupkan tulang belulang yang sudah remuk dalam tanah, menghidupkan orang-orang yang mati dalam kubur akan dihidupkan nanti di hari kiamat. Engkau maha mampu ya Allah. Kami banyak dosa akan tetapi kami berharap anugerahmu ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang mulia, orang-orang yang suci, orang-orang yang Engkau ridhoi dunia dan akhirat. Tidak pernah merasa punya prestasi, tidak punya merasa punya jasa, tidak pernah merasa punya ibadah, tidak pernah merasa punya ini punya itu. Walaupun ahli ibadah, walaupun punya jasa banyak, walaupun punya amal yang begitu besar, tapi dia merasa yang dia rasakan dosanya, yang dia lihat dosanya. Amalnya tidak dilihat sama sekali karena amal dia yakini itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru orang yang benar-benar berhasil. Ini baru orang yang benar-benar sukses. Orang yang baik adalah orang yang merasa belum baik. Orang yang soleh adalah orang yang merasa dia belum soleh. Kemudian yang bagian kedua, wala tabarrajat duwahirul mukawwanat illa wa nadat sika haqaiquha innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah menjadi betul-betul tampak segala sesuatu yang tampak kecuali hakikatnya menyeru innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami ini tampaknya anugerah yang tampak. Mereka seakan-akan berkata kami ini adalah ujian dari Allah, maka jangan berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang orang itu sudah ibadah tenanan, dia hatinya bersihkan, dia merasa tidak punya apa-apa, ikhlas benar sama Allah. Itu Allah tampakkan sesuatu yang tampak dari anugerah-anugerah Allah. Seperti apa? Orang yang istiqomah, terus hatinya sudah bersih dan tidak merasa punya apa-apa. Itu kalau istiqomah terus, nanti akan Allah tampakkan satu antara dua. Satu, dunianya, ekonominya dibuat lancar oleh Allah. Ahli ibadah, ikhlas tenan, tidak mau cari pujian orang, tidak, betul-betul ikhlas tadi. Sudah selamat dari semua ujian setan tadi. Ya ibadah. Kemudian Allah nampakkan keberkahan dari ibadahnya. Ekonominya, keluarganya diberkahi sama Allah, anaknya nurut. Nah, di situ ujian lagi. Seperti ayah ngasih
hadiah ke anak karena dia dapat ranking, dikasih hadiah HP misalkan, atau dikasih hadiah apa yang dia suka. Tujuan hadiah itu adalah agar si anak tambah semangat supaya besok dapat juara lagi atau nilainya tambah naik. Bukan dikasih hadiah malah untuk malas-malasan, bukan. Allah juga begitu. Ini ada orang yang betul-betul tulus mengabdi sama Allah. Dia merasa tidak punya apa-apa pada amalnya, padahal amalnya banyak, maka Allah tampakkan keberkahan. Seakan-akan Allah ngasih hadiah. Ekonominya dibuat lancar, rumah tangganya bahagia, anaknya nurut. Padahal di saat banyak anak yang melawan orang tua, ini anaknya nurut, masya Allah, pinter-pinter. Nah di situ ada ujian lagi. Jangan berhenti di situ, jangan tertipu. Ini karena ibadah saya, anak saya jadi begini semua. Jangan. Justru syukuri, alhamdulillah ya Allah, semoga saya bisa tetap istiqomah. Jangan malah berhenti pada hadiah yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini anugerah yang tampak yang kamu lihat ini, kami ini aslinya adalah hadiah untuk ujian. Jangan sampai malah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kadang-kadang lebih hebat lagi. Orang sudah benar-benar ibadah, hatinya dijaga, dia bersih, merasa dari Allah semua. Ahli amal, ahli ibadah, tapi dia merasa tidak punya ibadah, yang dia rasa dosa, kayak tadi sudah sempurna sudah. Dia ibadah sampai Allah ngasih anugerah yang lebih hebat lagi. Apa? Keluar keanehan dari dirinya. Dongo sekali doa kabul. Dongo minta apa? Kabul. Bahkan mungkin Allah Subhanahu wa taala menampakkan keramat. Bisa jalan di atas air, bisa terbang misalkan. Ahli ibadah, terus atau bisa dia ini bisa melihat sesuatu yang belum terjadi, bisa membaca hati pikiran orang. Kasyaf itu namanya. Orang yang sudah tersingkap mata hatinya bisa melihat. Dan ini ada dalam ajaran kita Ahlussunnah. Sayyidina Umar, dalilnya Sayyidina Umar, beliau dulu pernah berkhutbah di Madinah, di Masjid Nabawi. Ketika khutbah, beliau tiba-tiba di tengah khutbahnya berteriak dengan lantang, "Ya Sariyatal Jabal, ya Sariyatal Jabal, ya Sariyah al-Jabal, al-Jabal, wahai pasukan naik ke gunung, naik ke gunung." Orang-orang yang di masjid bingung. Ini ceramah kok murmur pasukan naik ke gunung, pasukan bingung semua. Setelah itu beliau meneruskan khutbahnya. Selesai khutbah, mereka tidak ada yang berani tanya sama Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Umar terkenal orang tegas. Akhirnya Sayyidina Umar saat itu mengutus pasukan untuk memerangi orang-orang kafir yang memerangi Islam di luar negeri sana. Pasukan itu datang, ditanya sama sahabat-sahabat, kalian tadi dulu di hari Jumat ini tanggal ini, apa kalian mendengar suara yang aneh? Oh iya, kami saat itu terdesak dalam pertempuran, hampir saja kami ini kewalahan, bisa jadi kami akan kalah dan bahkan mungkin bisa terbunuh semua. Tapi kami mendengar instruksi suara dari Sayyidina Umar, wahai pasukan naik ke gunung. Maka kami mundur dulu naik ke gunung dan kami bisa memukul mundur para musuh. Itu kami dengar suara Sayyidina Umar dengan suara yang sangat jelas. Nah, ini namanya kasyaf. Orang yang sudah tersingkap mata hatinya, tersingkap bisa melihat lebih dari orang biasa, bisa mendengar lebih dari pendengaran biasa, dan bisa berbicara, suaranya bisa didengar lebih dari bicara orang biasa. Ini kasyaf. Kadang-kadang orang ahli ibadah itu juga sama. Dia kalau bersungguh-sungguh dia akan sampai pada anugerah Allah yang besar itu, kasyaf. Dia bisa melihat sesuatu yang aneh, bisa melihat macam-macam sudah. Dia sekasyaf, sudah tersingkap mata hatinya. Nah, di situ seorang yang pengen mendapatkan ridho Allah jangan tertipu berhenti di situ. Itu adalah ujian, kayak hadiah dari Allah tadi. Tujuannya bertambah semangat, jangan malah berhenti di situ. Nah, banyak orang itu kadang dia sudah kasyaf, akhirnya dia berhenti ibadahnya sampai di situ tok. Akhirnya jadi kayak paranormal. Ya memang bisa lihat ini yang ini reti kabeh deh. Karena kasyafnya tadi. Tapi kalau berhenti di situ, ibadah dikasih hadiah malah males. Belum nyampe innama nahnu fitnatun fala takfur. Ini adalah
ujian dari Allah, jangan sampai kufur atau berpaling dari Allah, justru malah tambah istiqomah. Ya. Begitu juga orang itu dia ini kasyaf, ngaku pernah mimpi Rasulullah atau ngaku pernah bertemu Rasulullah secara terjaga, bukan mimpi, terjaga, yaqodoh. Nah, semacam itu mungkin dan bisa terjadi karena nahnu ma'asyiral anbiya ahya fi quburihim yusallun. Kami para nabi itu hidup di kubur mereka sholat. Para nabi itu hidup dengan di alam barzahnya, dan mereka bisa bertemu, menemui orang yang masih hidup walaupun mereka sudah di barzah. Dalilnya mana? Dalilnya banyak. Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj ketemu para nabi. Para nabi itu kan sudah meninggal semua rata-rata. Ketemu Nabi Adam sudah meninggal, Rasulullah masih hidup, ketemu. Nabi Ibrahim sudah meninggal, Rasulullah hidup, ketemu. Nabi Musa sudah meninggal, Rasulullah ketemu sama Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa yang mengusulkan, "Oh Nabi Muhammad, kembali ke Allah, minta ringan sholat." Terus kan Nabi Musa itu. Padahal Nabi Musa sudah dalam alam barzah, sudah meninggal, Rasulullah hidup. Itu dalil kalau para nabi itu bisa menemui orang yang masih hidup. Rasulullah bisa menemui umatnya yang soleh, yang ahli ibadah, betul-betul taat sama Allah, bisa nemui dalam mimpi, bisa. Dan itu kalau orang mimpi Rasulullah, asli Rasulullah itu, setan tidak bisa menyerupai wajah Rasulullah. Atau bisa bertemu langsung, Rasulullah datang, ya qadha, bukan mimpi, itu juga bisa. Cuman kalau orang itu dia ini menceritakan tentang keajaiban dan kehebatannya, itu seperti anak kecil yang punya mainan. Itu berarti kelasnya kelas TK. Sampai kalau lihat polisi itu punya tembak, tentara punya tembak, disimpan itu, tidak ditampak-tampakkan. Hei, aku tentara, aku polisi, kalau tembakku, kan enggak, disimpan. Darurat baru digunakan. Beda sama anak kecil punya tembak-tembakan, tidak pernah disimpan, dibuat. Begitu juga para wali. Orang itu kalau sudah betul-betul sampai kepada Allah, dia itu nggak mau nampakkan keramatnya, nggak mau cerita, "Oh saya ini sudah ketemu Rasulullah, saya mimpi Rasulullah, saya sudah bertemu langsung dengan Rasulullah." Itu tidak bisa. Dia tidak akan mampu untuk menceritakan itu. Kalau ada orang kok menceritakan saya ketemu Rasulullah langsung, dan dia menceritakan di depan orang umum banyak, dia bisa jadi 100% dan bahkan dimungkinkan adalah pendusta, ngapusi, tidak mungkin. Orang ketemu Nabi itu tidak mampu cerita sudah. Kenapa? Saking indahnya Nabi tidak bisa diceritakan. Sampai kalau diceritani kurma itu manisnya kayak apa? Manisnya kurma itu gimana ya? Ya manis tapi tidak iso. Yang belum makan kurma tidak akan pernah paham. Karena kecuali dia makan kurma ini loh, manisnya kayak gini, baru paham. Diceritakan udah sama manisnya kayak gula, enggak kayak gula, tebu, ada manis sendiri udah. Begitu juga ketemu Rasul itu indahnya Nabi, dia tidak mampu menceritakan di depan orang umum, orang banyak tidak mampu. Itu jadi rahasia dia dengan Rasulullah SAW. Kecuali ke orang yang khusus, ke muridnya atau benar-benar orang khusus diceritakan. Saya ketemu Rasul begini, bahasa gini-gini, dan itu bisa terjadi. Intinya kalau ada orang yang sudah ahli keramat, bisa terbang, bisa apa, kalau dia ini benar-benar wali atau tidak, kita lihat aja. Kata Syekh Budi itu, kalau ada orang ini bisa keramat, doanya kabul, dia bisa macam-macam, sudah aneh, dia ini kalau wali sudah, keramatnya keluar terus. Maka lihat, dia ini seneng cerita keramat tidak? Kalau dia seneng ngumbar keramat, cerita keramat saya itu begini, bohong sudah itu. Orang yang benar-benar hamba Allah, walinya Allah yang beneran, keramatnya itu dipendam, disimpan seperti polisi nyimpen senjata, tidak akan dikeluarkan kecuali darurat. Nek ngaku wali, saya ini ketemu Rasulullah begini di depan umum, bohong sudah itu, tidak mungkin. Orang yang ketemu Nabi itu tidak bisa, mulutnya tidak bisa menceritakan keindahan ketika bertemu Rasulullah SAW. Apalagi ketemu langsung sama Rasulullah SAW. Karena itu kalau ada orang yang ahli ibadah, ditampakkan oleh Allah hadiahnya berupa ekonomi bagus, atau bahkan lebih dari itu, dia ditampakkan oleh Allah doanya kabul, atau dia bisa melihat sesuatu yang belum terlihat dan lain-lain, atau disebut keramat,
maka jangan berhenti di situ. Justru itu simpen, jangan dipamer-pamer no. Kalau sampai dipamer-pamerkan, maka itu jadi berhenti di situ dan belum sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ini adalah nasihat yang begitu luar biasa dari beliau, agar kita itu benar-benar menjadi hamba yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba yang benar-benar murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tujuan kita kecuali hanya Allah, dan tidak ada yang kita punyai kecuali miliknya Allah, dari Allah, bukan dari kita. Sehingga kita benar-benar jadi hamba yang benar-benar tulus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba yang benar-benar mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk hamba-hamba tersebut. Amin Allahumma amin. Bisa merasakan nikmatnya ibadah, bisa merasakan nikmatnya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf dan minal aidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirrul Fatihah.